Keseruan acara BIMTEK bagi para penyuluh kehutanan swadaya masyarakat atau PKSM Banten semakin meriah dengan pertunjukan yel-yel dan jargon dari setiap wilayah. Masing-masing anggota PKSM di tiap wilayah maju ke depan untuk menampilkan aksi menghiburnya. Ada yang menampilkan jargon, ada pula yang menampilkan paduan suara menyanyikan lagu Mars PKSM. Selain menampilkan aksinya, pertunjukan tersebut juga menjadi ajang pengenalan anggota PKSM di masing-masing wilayah. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari itu juga dimeriahkan dengan pameran gelar produk kelompok tani hutan atau KTH binaan PKSM wilayah Banten, bertempat di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Berbagai macam produk buah karya KTH ditampilkan dan diperkenalkan ke publik. Produk-produk yang ditampilkan merupakan produk hasil hutan bukan kayu seperti madu, gula aren, olahan buah-buahan, berbagai produk racikan jamu, kerajinan berbahan dasar bambu, dan lain-lain. Mengenai PKSM dan KTH ini dijelaskan lebih rinci oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat DLHK Provinsi Banten, Istiana Windu Kartika. Lebih dulu Istiana menjelaskan tentang penyuluh kehutanan. Dirinya menyebutkan jika ada 3 kelompok penyuluh, yakni penyuluh kehutanan yang berasal dari ASN, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat atau PKSM, dan penyuluh kehutanan swasta. Ketiga kelompok penyuluh itu sudah diatur dalam perundang-undangan, yaitu Permen LHK nomor 76 tahun 2016. Meski terbagi menjadi 3 kelompok, tugas kesemuanya adalah sama, yakni memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat tentang bagaimana cara melestarikan hutan. Tentang PKSM, dijelaskan Istiana, mereka adalah bagian dari masyarakat yang tinggal di wilayah itu. Menurut Permen LHK nomor 76 tahun 2016, PKSM adalah warga negara Indonesia asli yang tinggal di daerahnya dan sudah berupaya nyata di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Mereka ini tidak dibiayai pemerintah, tapi bekerja berdasarkan sukarela. Meski demikian, sudah banyak kontribusi yang telah diberikan oleh PKSM seperti agroforestry, usaha masyarakat bidang hasil hutan bukan kayu, serta penggerak bank sampah. Jadi memang yang namanya penyuluh kehutanan itu ada 3. Yang pertama penyuluh kehutanan yang ASN, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat atau PKSM, dan ada penyuluh kehutanan swasta. Nah itu sudah ada peraturan perundangannya, yaitu peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 76 tahun 2016 tentang penyuluh kehutanan swasta dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Tugasnya sama. Jadi saling berkoordinasi bahu-membahu untuk memberikan satu edukasi kepada masyarakat, bagaimana cara melestarikan hutan, melakukan pendampingan kepada masyarakat, melakukan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan di tapak bawah. Jadi itu artinya pendampingan kepada masyarakat, tugasnya sama, hanya mungkin aturannya yang beda. Kalau penyuluh kehutanan ASN itu seperti pegawai ASN di DLHK. Kalau PKSM itu ya bagian dari DLHK juga, tapi dari masyarakat yang tinggal di wilayah itu. Maka dari 155 PKSM di Banten, ada beberapa tersebar di berbagai wilayah sesuai dengan tempat tinggalnya. Itu PKSM. Jadi bedanya untuk kegiatan namanya swadaya ya. Mereka tidak dibiayai oleh pemerintah kegiatannya, mereka sukarela. Jadi menurut peraturan Permen LHK nomor 76 tahun 2016 yang dinamakan PKSM itu warga negara orang Indonesia asli yang tinggal di daerahnya, yang mereka sudah berupaya nyata di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Hadirnya PKSM dalam pendampingan sangatlah penting karena merekalah yang tinggal di sekitar hutan. Mereka yang tahu kondisi dan potensi hutan dan lingkungan di wilayah masing-masing. Para anggota PKSM ini bukan hanya memberikan penyuluhan tetapi juga sebagai pelaku utama. Kebanyakan mereka adalah pemain di masyarakat tapak bawah. Peranan PKSM dalam pendampingan masyarakat berkaitan langsung dengan kelestarian hutan, baik dari sisi pemanfaatan jasa hutan maupun perlindungan terhadap hutan itu sendiri. Ada 3 pembinaan yang diberikan DLHK kepada PKSM, yakni pembinaan terhadap kelembagaan, pembinaan terhadap kelola kawasan, dan pembinaan terhadap kelola usaha, seperti menggerakkan usaha hasil hutan bukan kayu. Salah satu bentuk dukungan nyata DLHK Provinsi Banten
terhadap bidang usaha adalah dengan mengadakan acara gelar produk kelompok tani hutan binaan PKSM. Para pelaku usaha ini juga dibina untuk mempelajari tata cara mengolah, mengemas, bahkan sampai memasarkan produknya. Itu adalah yang pertama adalah yang berkaitan langsung dengan pelestarian hutan. Mereka yang langsung berhubungan dengan pelestarian hutan, baik dari sisi pemanfaatan jasa hutan maupun dari sisi perlindungan terhadap hutan itu sendiri. Itu pentingnya kita mengadakan pendampingan terhadap masyarakat. Jadi sangat efektif dengan keberadaan PKSM karena mereka lah yang tinggal bersama-sama dengan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan bidang kehutanan DLHK Provinsi Banten diapresiasi oleh Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Diwakilkan Yoyon Sujana selaku Wakil Ketua Komisi 2, ia mengatakan sebagai mitra kerja pihaknya mendukung segala hal yang berkaitan dengan pelestarian hutan yang sekaligus bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar hutan. Saya Yoyon Sujana sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten mengapresiasi sekali terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh DLHK Provinsi Banten. Pada kesempatan ini yang diundang adalah PKSM dan berikutnya PKSM ditugaskan untuk menyampaikan kepada kelompok-kelompok tani dan masyarakat secara mayoritas. Wabil khusus masyarakat yang berada di daerah rentan terjadinya gempa yang berkaitan dampak kelalaian untuk pengelolaan hutan. Saya merekomendasikan bahwa program seperti ini harus ditindaklanjuti, diperluas dan diperbanyak sehingga untuk melakukan edukasinya itu bisa lebih beberapa kali, beberapa komponen, apakah kelompok-kelompok tani yang sukses atau yang yang berjalan atau dengan kelompok-kelompok tani atau kelompok-kelompok di daerah hutan yang stuck, dan kita akan mintai alasan kenapa kestagan itu, yang mana kami berharap bahwa apapun alasannya tetap kita bertujuan untuk semakin baik dan membaik sehingga tak ada lagi kalimat kekhawatiran hutan untuk gundul, tapi bagaimana caranya kita menciptakan hutan selalu hijau dan bertumbuh baik. Ya kalau saya lihat dengan fakta antusias PKSM yang luar biasa, tentu harus disambut oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas DLHK dan kami sebagai mitra kerjanya Komisi 2 DPRD Provinsi Banten menunjukkan keseriusan mereka seperti halnya usulan peningkatan biaya operasional atau honor juga akan kita setujui sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pemerintah Provinsi Banten. DPRD Provinsi Banten melalui Komisi 2 juga menerima segala serap aspirasi masyarakat yang diwakili PKSM. Komisi 2 DPRD Provinsi Banten selaku mitra DLHK Provinsi Banten menunjukkan keseriusan dalam menampung aspirasi dan usulan mereka, seperti usulan peningkatan biaya operasional atau honor. Usulan-usulan ini akan disetujui sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pemerintah Provinsi Banten.